Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. La haula wala quwata illa billah. Para audiens, viewers setia Itikibur Production, ngaji bareng kembali bersama kami Sulam Taufik. Pada kesempatan ini akan ada dua fasal yang akan saya jelaskan dan akan saya terangkan. Faslun wa tabtulu as-salatu bil kalami walau bi harfaini. Jadi fasal yang pertama ini membahas tentang masalah batalnya sholat. Batalnya sholat itu sebab hanya dengan kalam. Kalam itu apa? Kalam itu adalah ucapan. Yang namanya kalam atau ucapan itu minimal terdiri dari yang namanya subjek sama predikat. Entah mau menggunakan bahasa apapun, entah bahasa Arab atau bahasa Inggris, bahasa Jepang sekalipun, atau mungkin bahasa Jawa atau bahasa apapun yang mengandung subjek dan predikat itu kalam, ya. Walau biharfa ini, walaupun dengan dua huruf, ya, dua huruf. Kalau ini istilahnya menggunakan Arab, istilah Arab huruf. Kalau istilah Indonesia ya ada subjek, ada predikat. Atau dalam istilah Inggris ya berarti ada subjek, ada verb atau auxiliary verb. Walau biharfa ini ay intawalaya urfan wa illam yafhama. Nah, ucapan walaupun dengan dua huruf tersebut yaitu terus menerus secara urf. Kalau bahasa Arab kok kita ucapkan dua huruf, seperti halnya contoh alif ba, ya, alif ba, ini istilahnya bahasa Arab, ya, alif ba itu apa namanya, dua huruf dan terus menerus, maka batallah sholat itu. Au biharfin mufhimin, au biharfin mufhimin, atau dengan satu huruf namun memahamkan. Contohnya satu huruf dan memahamkan, contohnya yaitu adalah ki, ya, atau ro. Itu fi'il amar. Dalam bahasa Arab itu ro merupakan fi'il amar. Ro artinya lihatlah, atau ki artinya jagalah. Nah, itu batal lah ketika kita hanya satu huruf namun memahamkan. Selanjutnya illa innasiya, kecuali ucapan kalam itu dengan dua huruf atau satu huruf yang memahamkan, atau bentuknya kalimat yang sudah ada subjek, predikat dan sebagainya itu, ya, illa innasiya, tidak batal kecuali kalau memang lupa, kita lupa mengucapkannya, Maksud lupa di sini annahu fis sholati ka an salima minha thumma takallama qalilan mu'taqidan kamalaha wa kadza in jahula idza qarba islamuhu fala tabtulu. Qauluhu innasiya, di sini dijelaskan maksud dari innasiya yaitu kalam yang lupa tadi, ucapan yang lupa tadi terjadi di saat pada waktu sholat, pada saat melaksanakan sholat, seperti halnya salam, kemudian berbicara sedikit, takallama qalilan mu'taqidan, dengan sengaja, mu'taqidan kamalah, menyengaja meyakini kesempurnaan dari sholat itu sendiri. Jadi kayak gini maksudnya, kita mau salam, assalamualaikum warahmatullah. Nah, kita kan salam pertama ini salam yang wajib, salam yang kedua itu salam yang sunnah. Jadi kalau kita salam hanya satu kali saja itu sudah cukup. Contoh, assalamualaikum warahmatullah, dan kita tidak salam yang kedua, selesai, nggak masalah. Nah, tapi ketika assalamualaikum warahmatullah, setelah itu kita mengucapkan sesuatu, kalam biharfain atau biharfin mufhimin, dan itu kasusnya lupa, kemudian assalamualaikum warahmatullah, kemudian ucapkan ro tapi lupa, setelah itu kita salam lagi, assalamualaikum warahmatullah, dan meyakini kita sholatnya sempurna secara fardunya, secara rukun-rukunnya itu sempurna, maka tak apa, karena posisi lupa.
ataupun dia bodoh sebab baru masuk Islam, ya, sebab dia mu'alaf baru masuk Islam, nggak masalah, nggak apa-apa. Wa qalla, dan itu kasusnya sedikit ya, tidak banyak gitu ya, ucapan itu sedikit tidak banyak gitu. Nggak lagi sholat mengucapkan kalimat-kalimat apa ya, mungkin lagi kasmaran ada siapa kalimatnya puisi terus, atau mungkin lagi sengit atau benci sama siapa kalimatnya kecewaan terus, ya seperti itulah manusia. Asal jangan kalimat yang banyak, hanya sedikit. Kalau sedikit lupa nggak apa-apa, nggak membatalkan. Tadi dengan ucapan, dengan kalam. Sekarang wabil af'ali al-katsirati al-mutawaliyati, dengan tiga kerjaan atau tiga pekerjaan, tiga af'al ya, yang banyak ya, tiga pekerjaan af'al ya, yang imana itu terus menerus, kasalah si harokatin, yaitu tiga gerakan yang terus menerus. Contohnya ya, contoh gini, saya tiga gerakan terus menerus, lagi takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita bergerak. Apanya yang bergerak? Tiga gerakan terus menerus. Yang bergerak itu ya mending bagian tubuh kita lah, jangan bagian yang itu ya, nanti yang laki-laki gerakannya itu ya tetap batal itu walaupun yang bergerak itu ya. Paham ya kalimat itu di situ ya, kok tiga gerakan itu yang bergerak itu tetap batal, tiga gerakan. Makanya jangan bergerak gitu, di apa, ikat dengan kencang ya, diikat dengan kencang. Tiga gerakan jalan ya, kemudian atau tangan kita kayak gini, kalau gini tep satu, tep dua, sudah. Kok kayak gini lagi, tep 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 tep, batal sudah. Kayak apa ya, seperti itu. Tiga gerakan lah yang terus menerus. Jadi kalau tiga gerakannya tidak terus menerus, batal atau tidak? Tidak. Contoh, tep ya, satu, diam terus kayak gini ya, terus kayak gini, dua. Tapi karena tidak terus menerus, akhirnya nggak batal. Mutawaliyah atau tidak mutawaliyah, terus menerus atau tidak terus menerus, dipandang secara uraf. Uraf itu keumuman. Kalau secara umum itu dikatakan terus menerus, maka batal. Kalau secara umum tidak dikatakan terus menerus, maka tidak batal. Seperti itu. Selanjutnya wabil harakati al mufritati, dengan satu gerakan tapi gerakan yang sangat. Contoh gerakan yang sangat, kita satu gerakan saja mukul ya. Ada mungkin orang lagi lewat, kita lagi sholat, kemudian ada orang lewat di depan kita, teman-teman langsung mukul, hanya dengan satu pukulan saja, tep, langsung batal sholatnya, wa bi ziyadati ruknin fi'liyin, batal lagi ketika kita menambahkan rukun bangsa fi'li, rukun fi'li yang namanya rukun bangsa fi'li. Kita i'tidal kan hanya satu kali ketika sholat fardu, satu kali. Beda kalau sholat khusuf atau khusuf, rukuknya dua kali, i'tidal dua kali kan. Kita kok rukuknya dua kali atau i'tidalnya dua kali, kita akan menambahkan rukun di situ, maka batallah sholat kita, menambahkan rukun. Wabil harakati al-wahidati lila'bin, dengan satu gerakan tapi tujuannya, ada tujuan untuk bermain-main ya, untuk bermain, satu gerakan saja tapi tujuannya bermain-main. Wabil akli wasyurbi illa innasiya wa qalla, dan dengan makan dan minum kecuali lupa dan makan minumnya itu sedikit. Jadi kalau makan minumnya itu sedikit kok lupa, maka tidak batal sholatnya. Tapi kalau banyak walaupun lupa, maka batal. Contoh, biasanya kan kita kalau setelah makannya dianjurkan, setelah makan kita mau sholat kumur-kumur dulu atau sikat gigi lah, atau siwakan, itu dianjurkan seperti itu, sunnah siwakan itu. Nah, supaya apa, kotoran-kotoran yang ada di mulut itu, sela-selanya itu bisa hilang, dalam artian tidak nyumpel. Jadi tatkala kita sholat, maka tidak masuk ke dalam mulut kita. Dan andai kata kok kita terlanjur tidak sikat gigi atau tidak siwakan atau tidak kumur-kumur sebelum sholat itu terlanjur, maka saat ada selilit-selilit ini masuk ke dalam
tubuh kita, ya, kok kita sengaja maka batal. Tapi kalau tidak sengaja itu tidak batal. Tidak sengaja itu tidak batal. Tapi kalau sengaja batal. Ada selit di sini kemudian ki bekas daging wingi kurban ya. Si anak keselilit lumayan lebu masuklah selilit itu ke dalam tubuh kita, maka batal. Tapi kalau tidak sengaja temu-temu kok les masuk saja, maka tidak batal. Atau sedang baca Fatihah, imamnya Fatihah kemudian kita amin, pas bilang amin ada laler yang masuk, bilang lalernya itu masuk ke dalam tubuh langsung, amin, sudah masuk ke dalam, kita kan nggak sengaja, maka tidak apa-apa, bonus seperti itu, karena kasusnya sedikit. Selanjutnya wabiniyati qat'is sholati, dengan niat memutus sholat. Kita niat di hati, niat itu di hati, lagi sholat kok di hati kita niat untuk memutus sholat, maka batal seketika sholatnya. Cukup di hati saja, saya sholatnya putuslah, langsung batal sholatnya, itu batal gitu. Sholatnya yang putus ya, bukan pacarannya yang putus, ini jangan dimaknani, sholatnya yang putus ya. Wabi ta'liqi qat'iha, dan juga dengan menggantungkan putusnya sholat. Maksudnya kayak gini, menggantungkan putusnya sholat itu contoh, andai kata imam membaca surat An-Nasr, maka sholat saya putus, itu menggantungkan. Ternyata imam membaca surat An-Nasr setelah Fatihah, maka batallah orang itu. Kok tidak membaca surat An-Nasr, maka tidak batal. Ini contoh saja, maksud dari taraddud, menggantungkan. Maksud dengan taklik ikat ya, menggantungkan putusnya sholat. Wabi taraddud fihi, dan mider-mider, maksudnya ragu-ragu. Taraddud itu ragu-ragu, ini saya sholatnya batal atau tidak, putus atau tidak sih, saya tadi kok seperti ini, saya tadi kok kayak gini, ini putus atau tidak, seperti itu. Wabi ayyam dia ruknun ma'asyakki fi niyati taharrumi, dan juga terlewatnya rukun ya saat takbiratul ihram itu, fi niyati taharrumi, pada saat takbiratul ihram ternyata kok ada keraguan-raguan, ada rukun yang tertinggal. Allah, ini kok saya niatnya itu zuhur atau asar ya, terlewatnya aku apa niat apa ora sih, aku mau sholat itu takbir baik iki aku niat apa ora, dan itu ada ragu-ragu, maka batal juga sholatnya. Au yatula zamanus syakki, atau ragu-ragunya itu sangat panjang. Contoh, saya tadi baca surat Fatihah atau tidak, tapi itu terus berlanjut sampai rakaat kedua, rakaat ketiga ya. Rakaat pertama itu saya Fatihah atau tidak, rakaat kedua, ketiga sampai keempat masih terus ragu-ragu, maka atau syak itu batallah sholatnya. Jadi itulah beberapa gambaran terkait dengan batalnya sholat sebab hal-hal yang sudah jadi saya jelaskan. Intinya ada dua hal, sebab dengan af'al, pekerjaan, dan juga dengan sebab kalam ya, kalam sama af'al, seperti itu. Kalau ada yang bertanyakan silahkan, monggo ditanyakan. Selanjutnya faslun yang kedua, faslun wa syurita ma'ama marra liqabuliha indallahi subhanahu wa ta'ala ayyaqsuda biha wajhallahi ta'ala wahdah. Nah, tadi kita membahas tentang masalah syarat sah-sahnya sholat ya kan, dari wudu, dari yang sebagainya, tayamum, cara bersuci, menghadap kiblat. Kemudian kita bahas juga tentang masalah hal-hal yang membatalkan sholat. Nanti setelah ini kita bahas tentang rukun-rukun sholat. Nah, yang jelas itu kalau kita secara syariat sholat itu bisa sah, tapi kita tahu atau tidak, kita bisa pastikan secara syariat sholat kita sah, bisa pastikan sah atau tidak, bisa kita pastikan secara syariat. Tapi ketika qabul atau tidak sholatnya, sholat itu diterima atau tidak sama Allah Ta'ala. Nah, syarat untuk bisa sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, kita menyengaja melakukan sholat itu hanya kepada Allah, wajhallahi ta'ala wahdah. Kita sholat, tujuan kita itu hanya kepada Allah, bukan tujuan untuk mendapatkan pujian, bukan tujuan untuk mendapatkan jabatan,
mendapatkan penghormatan, apalagi kasusnya jadi imam, Masya Allah, apalagi suaranya enak, kok hatinya ya tujuannya bukan untuk menghadap Allah atau mendapatkan ridha Allah, bukan wajah Allah tujuannya itu, tapi tujuannya supaya para makmum ini semakin menghormati dia, atau dia semakin banyak pujian, atau dan lain-lain sebagainya, maka mungkin sholat sah secara syariat, tapi qabul sholat atau tidak bisa dipastikan tidak qabul, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di sini dijelaskan seperti itu. Wa ayyakuna ma'kalahu wa malbusuhu wa musallahu halalan, dan apa yang dimakan dan apa yang dipakai dan tempat sholatnya itu halal ya, apa yang dimakan, apa yang dipakai dan tempat sholatnya itu halal. Jadi ingat ini, jangan sampai apa yang kita makan tercampur dengan barang haram, pakaian yang kita pakai jangan tercampur dengan barang haram, atau tempat yang kita tempati, sholatnya, tempat sholatnya, musolanya atau masjidnya jangan dibangun dengan uang-uang haram. Andai kata ada masjid atau musola atau apapun tempat-tempat sholat kalau dibangun dengan uang haram, maka maaf, sholatnya mungkin sah, tapi karena tempatnya itu bukan tempat yang halal, ada campuran ya, maka bisa dipastikan Allah tidak menerima sholat itu. Seperti itu. Ini kalau dia tahu bahwa tempat ini tidak halal. Kalau tidak tahu, kalau dia tidak tahu ya nggak masalah, orang nggak tahu ya, namanya juga nggak tahu gitu kan. Tapi kalau tahu masjid ini atau mungkin musola ini dibangun dengan uang hasil judi, atau hasil menjual narkoba, menjual khamr, atau hasil mucikari atau yang lainnya, dibangun dari uang-uang itu, dia tahu kok sholat di situ sah sholatnya, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nauzubillah. Wa ayahdura qalbuhu fiha, dan juga hatinya itu dihadirkan. Jadi hati ini fokus terhadap sholat. Ini hati. Jangan hatinya fokus terhadap yang lainnya, fokusnya maring sholat. Falaysa lahu min sholatihi illa ma aqala minha, dan tidak ada pemikiran-pemikiran yang lain saat sedang sholat. Dalam artian kita saat lagi sholat, yang kita pikirkan, yang hati kita hadirkan hanyalah sholat, bukan memikirkan yang lainnya. Kadang ketika lagi sholat dilalah, anak bocah lagi nangis, dukir nangis kenang apa, kepikiran. Yo, maaf, secara keterangan di sini tidak diterima sholatnya, sah. Andai kata rukun syaratnya terpenuhi sah, tapi diterima atau tidak. Ini repot ya. Nah, kayak lagi sholat ya bener-bener madep, usah mikir-mikir yang lain, entah dari pikiran hati atau dari pikiran otak kita, gak usah memikirkan yang lain. Wa alla yu'jiba biha, dan kita tidak merasa ta'ajub itu amazing ya, heran, kita merasa wah saya sholatnya sudah khusyuk ini, saya sholatnya bacaannya sudah enak ini, saya benar-benar tenang pemikiran ini, seperti itu. Maka kalau ada pemikiran ta'ajub, maka sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan ya terkait dengan dua fasal itu. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bagi para viewers. Silahkan anda kata yang bertanyakan, bisa tanya ke saya, langsung ke saya, atau bisa ke tim Itikiwar Production. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.